Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nabi Maksud Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Puan Maharani bagi-bagi paket sembako bergambar dirinya di Solo. Apakah ini termasuk kampanye? Ketua DPR yang juga merupakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani membagi-bagikan beras 5 kg untuk setiap pengurus PDIP di Kota Solo menjelang Lebaran 2022. Untuk beras Mbak Puan lewat partai ini sudah selesai pembagiannya, ada 9.000 kemasan. Kata Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Kamis 21 April. Ia mengatakan untuk pembagian beras tersebut khusus ditujukan kepada perangkat partai yang ada di bawah DPC PDIP Kota Surakarta. Kemarin didorong oleh Pak Wali, harus banyak untuk Satgas Ranting Anak Ranting. Mereka ini kan bagian dari masyarakat. Begitu katanya. Dengan bantuan tersebut diharapkan bisa menyentuh masyarakat yang tidak masuk data penerima manfaat dari berbagai pembagian sembako maupun pasar murah yang sebelumnya sudah diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain. Terkait dengan hal itu, ia minta lurah maupun camat agar bijak dalam membagikan girik yang akan digunakan untuk mengambil sembako. Orang yang kurang mampu masih banyak, lurah dan camat agar bijak untuk memberikan girik agar penyaluran sembako tepat sasaran. Karena seminggu terakhir ini banyak sembako yang turun, kata Teguh yang juga merupakan sekretaris DPC PDIP Kota Solo itu. Ia berharap agar tidak terjadi satu orang yang mendapatkan 2-3 paket sembako. Agar misalnya sebanyak 36.000 penerima BLT, minyak goreng bisa menerima tambahan sembako. Begitu ujarnya. Tidak hanya sekali ini saja, Puan Maharani juga pernah membagi-bagikan sembako dengan gambar dirinya. Sejak awal menjadi tanda tanya. Paket sembako dengan tas warna merah bergambar Puan Maharani dibagi-bagikan kepada sebagian warga di Madura pada Sabtu Januari 2022 yang lalu. Puan Maharani yang merupakan politikus PDIP sekarang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Paket sembako yang dibagikan oleh tim relawan Puan sebanyak 10.000 paket. Total paket sembako di Madura sebanyak 10.000 paket bantuan bagi warga kurang mampu. Tiap DPC PDIP se-Madura mendistribusikan 1.500 paket sembako, sedangkan untuk relawan di setiap kabupaten mendistribusikan sebanyak 1.000 paket sembako, kata Ketua Relawan Puan Maharani. Pendistribusian paket sembako dari Puan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Madura, mulai dari Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang hingga Sumedang. Relawan mengapresiasi Puan Maharani yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Madura, terutama yang tinggal di Pamekasan. Hal ini pun menjadi tanda tanya. Akhir tahun 2021 lalu terjadi polemik yang dipicu adanya surat edaran menyatakan anggota DPR fraksi PDIP wajib membagikan sembako yang dibungkus tas bergambar Puan Maharani kepada masyarakat di daerah pemilihan. Dalam surat edaran tersebut, tas bergambar Puan sudah dibagikan oleh Puan Maharani kepada anggota fraksi PDIP DPR. Sembako harus diberikan langsung oleh anggota dan disebutkan sebagai sumbangan Puan Maharani. Menanggapi adanya surat edaran, anggota fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno mengatakan fraksinya melakukan inisiatif konkret sebagai rangkaian ekspresi solidaritas kepada struktur partai dan masyarakat. Adanya kewajiban membagikan sembako, kata Hendrawan, merupakan bagian dari program gotong royong berskala besar. Ini ekspresi solidaritas dan kepedulian fraksi kepada struktur partai dan masyarakat di akar rumput. Begitu kata Hendrawan. Hendrawan juga mengatakan kegiatan seperti itu sudah sering dilakukan oleh anggota fraksi. Kali ini dilakukan bersama-sama di masa reses. Dengan demikian harus dilakukan koordinasi yang rapih karena ada sejumlah anggota di dapil yang sama. Kami berharap efektivitas bantuan menjadi lebih baik dengan jangkauan yang lebih merata. Mengenai tas pembungkus sembako bergambar Puan, menurut Hendrawan dibuat seragam dengan foto Mbak Puan sebagai Ketua DPR atau pembina fraksi dan foto anggota yang bersangkutan. Intinya ini bentuk solidaritas fraksi kepada jajaran struktur partai dan masyarakat di akar rumput. Peneliti dari Formapi, Lucius Karus, mempertanyakan tujuan pencantuman gambar Puan dalam tas sembako yang dibagikan kepada warga di daerah. Kalau yang dilakukan PDIP ini entah tujuannya apa, mau kampanye Puan untuk urusan apa. Apakah jabatan Puan sebagai Ketua DPR dan pembina fraksi PDIP memang tidak dikenal sehingga anggota fraksi PDIP diminta untuk mensosialisasikan dirinya? Kata Lucius. Lucius juga bertanya-tanya apakah pembagian sembako dengan kemasan bergambar Puan memiliki kaitan dengan pemilu 2024. PDI diduga oleh Lucius sedang mengupayakan meningkatkan elektabilitas Puan lewat kegiatan tersebut.
Wah, isu terpanas. Duit korupsi bansos diduga mengalir ke PDIP lewat staf Puan dengan pengadaan tas yang direkomendasikan oleh Gibran. Korupsi bansos kubu Banteng, di mana ini menjadi headline dari majalah Tempo. Menteri Juliari Batubara yang membentuk tim khusus untuk menunjuk langsung vendor paket bantuan sosial. Tim ini juga menampung upeti dan mengerahkan vendor kepada supplier yang terafiliasi dengan PDIP. Menteri Juliari pun juga sempat menyebut nama putra presiden untuk pengadaan tas penampung bansos. Tim khusus dari Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan juga pejabat negara. Duit suap itu disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDIP. KPK yang telah menyita duit 14,5 miliar rupiah dalam OTT pejabat Kementerian Sosial pada Sabtu 5 Desember 2020. Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan juga anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Hari sebagai vendor penyedia bansos di kawasan Jabodetabek. Ardian dan juga Hari menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari dan dua anak buahnya, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, menjadi tersangka penerima suap. Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai 17 miliar rupiah. Duit ini pun dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp10.000 dari paket bahan pokok seharga Rp300.000. Selama 8 bulan ini, sudah 23,708 juta paket atau senilai 6,464 triliun rupiah yang telah disalurkan. Diduga telah disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang seharusnya disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matius Joko. Seperti itu ujar Ketua KPK Firly Bahuri.